Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Puspita. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tempe yang sehat, yang higienis untuk pemula. Bahan-bahannya yang harus kita siapkan, yang pertama adalah kacang kedelai pastinya. Saya siapkan paket kedelai seberat 500 gram atau setengah kilo, ditambah dengan raginya, ini seberat sekitar 2 gram. Ini bisa dibeli di marketplace ataupun di pasar ada. Hanya memang saya menggunakan kedelai yang non GMO. Kenapa non GMO? Non GMO ini jauh lebih sehat dibandingkan GMO yang merupakan rekayasa genetika. Mungkin teman-teman mau tahu bagaimana sih cara membedakan kedelai yang non GMO dan yang GMO. Kalau kita lihat penampakannya, kedelai non GMO ini warnanya lebih kuning dan lebih cerah dibandingkan dengan kedelai GMO yang lebih pucat warnanya atau sedikit putih-putih begitu. Kemudian beda yang lain lagi, untuk kedelai non GMO ini jauh lebih sehat, rasanya lebih gurih jika kita masak nantinya, dan juga ukurannya kalau kita lihat tidak terlalu rata ya besarannya dibandingkan kedelai yang GMO. Kemudian untuk bahannya ini saya coba menggunakan kedelai yang sudah dikupas. Jadi ibu-ibu nanti atau teman-teman semua tidak perlu ngupasin satu-satu kulit arinya. Jadi tinggal langsung pakai aja. Kemudian bahan perlengkapan berikutnya yang kita butuhkan adalah baskom. Ini baskom yang berjarang-jarang begini, ada sirkulasi udaranya untuk mencuci dan juga untuk nanti mensiangi kedelai setelah dikukus. Kemudian ada baskom yang besarnya juga, ini untuk mencuci dan merendam nanti. Setelah itu kita juga butuhkan adalah cetakan. Saya menggunakan cetakan puding seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan yang dari bahan plastik atau mungkin dari rubber itu bisa, yang cetakannya lucu-lucu jadi anak-anak juga lebih suka nanti bentuk-bentuknya. Atau jika tidak ada cetakan puding bisa juga menggunakan daun pisang seperti ini. Kemudian perlengkapan lainnya yang dibutuhkan adalah wadah. Ini wadah nanti untuk menyimpan yang kedelai yang sudah dicetak. Kita akan letakkan di seperti ini jadinya. Kemudian akan kita tutup dengan plastik wrapping seperti ini nanti untuk menutupinya. Atau jika tidak ada bisa menggunakan plastik kiloan seperti ini. Harap diperhatikan untuk baskom yang digunakan ini untuk tempat itu kalau bisa tingginya lebih tinggi daripada cetakan yang di dalamnya, agar saat nanti ditutup itu cetakannya ini tidak menyentuh plastik yang di atasnya. Kalau untuk cetakan menggunakan daun pisang itu bisa pakai tray aja nampan seperti ini, nanti kita letakkan dan ditutup oleh kain. Kemudian perlengkapan berikutnya adalah lap. Lap ini nanti untuk menutupi, setelah ditutup plastik kita akan tutup dengan lap agar suhunya terjaga hangat. Kemudian yang berikutnya adalah dandang dan juga alat buat mengaduk saat proses dikukus nanti. Begitu ya, kita akan melakukan proses ini selama 3 hari. Jadi hari pertama, hari ini kita hanya akan mencuci saja dan juga melakukan perendaman. Hari kedua kita akan melakukan pengukusan dan mencetak, dan hari ketiganya baru kita akan panen. Yuk kita lanjut ke langkah berikutnya, kita mulai mencuci dan merendam kedelainya. Kita mulai langkah pertama adalah kita akan melakukan pencucian. Kita buka dulu ini kemasannya. Kita gunakan kedelai seberat 500 gram yang sudah ditakar dan raginya ada 2 gram. Kita pisahkan dulu raginya karena kita tidak akan gunakan di hari pertama. Lalu kita tuang ke tempat yang ada bolong-bolongannya, saringannya, agar lebih mudah proses pencuciannya. Seperti ini, dan kita cuci di bawah air mengalir. Kedelai ini kita cuci sampai bersih sekali ya. Jadi jangan sampai nantinya masih ada kotoran-kotoran yang menempel, atau kalau ada kulit-kulit ari yang masih ada di kedelainya, ini kita pisahkan. Jadi bisa kita buang kulit-kulit arinya yang masih tertinggal di sini sampai bersih di bawah air mengalir. Nah, setelah dirasa sudah cukup bersih, airnya sudah tidak berbuih,
dan juga air buangannya juga sudah jernih, cukup jernih, tidak keruh lagi. Ini kita pindahkan kedelainya ke dalam baskom untuk melakukan proses perendaman. Seperti ini kita pindahkan. Lalu kita beri air untuk direndam. Proses perendam ini kita lakukan selama 24 jam. Dan selama 24 jam ini sesekali kita ganti airnya. Jadi kita bersihkan lagi, kita buang airnya sampai benar-benar bersih. Jadi bisa direndam selama perendaman 24 jam ini, kita bisa mengganti air sampai 6-7 kali penggantian airnya. Cukup sampai airnya tidak usah terlalu banyak, tapi kedelainya cukup terendam seperti ini. Lalu kita diamkan selama 24 jam sampai besok hari, sesekali diganti airnya.